lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum, balik lagi ke channel Husna. Halo teman-teman, hari ini saya baru aja pulang dari pasar. Habis membeli beberapa sayuran buat stok mingguan. Nah, saya jalan kaki aja ya teman-teman. Saya tadi perginya nebeng sama Pak suami, kebetulan mau berangkat kerja. Dan sekarang pulangnya jalan kaki aja. Karena jarak pasar dari rumahku itu sangat deket banget. Jadi hitung-hitung olahraga, jalan pagi. Dan ini masih sangat pagi teman-teman. Sekarang saya pulang dari pasar itu baru pukul 7:15 menit. Sengaja perginya pagi banget karena hari ini anakku si kakak Alul itu ada UTS, jadi saya harus standby sebelum UTS-nya itu dimulai karena saya harus dampingin anak saya untuk mengikuti UTS tersebut. Sepulang dari pasar, hal pertama yang saya langsung lakukan yaitu mencuci tangan dan kaki. Ini adalah rutinitas saya, bukan cuman pada saat pandemi saat ini, tapi sebelum-sebelumnya juga saya selalu membiasakan untuk mencuci tangan dan kaki saya setiap kali habis dari luar rumah. Nah, saya minum dulu ya teman-teman, haus banget habis jalan pagi. By the way, Tisha masih tidur ya teman-teman. Dan setelah ini saya mau langsung dampingin si kakak Alul buat UTS. Hari ini ujian apa? PJOK. Oke, sebelum ujian biasakan untuk berdoa agar diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal ujian. Oke, sekarang kakak Alul berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam menjawab soal-soal ujianku hari ini. Amin. Nah, sudah siap ujian hari ini? Insya Allah siap. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, dan C. A, B, atau C, dan D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Di bawah ini yang termasuk gerakan untuk pengaturan otot perut adalah A. Sit up, B. Berguling, C. Kayang, D. Kopstand. A. Sit up. Nomor 2. Sikap balance juga dikenal dengan nama A. Keseimbangan, B. Kekuatan, C. Kelenturan, D. Kelincahan. A. Keseimbangan. Setelah menyelesaikan semua soal ujian, saya kembali memeriksa tugas-tugas yang tadi habis dikerjakan oleh kakak Alul. Setelah semuanya beres, saya langsung foto tugas tersebut, kemudian dikirim ke grup sekolahnya. Nah, ini adalah rutinitas saya setiap hari sekolah teman-teman selama anak-anak itu belajar di rumah. Jadi selain didampingin, saya juga harus on time dalam mengirimkan tugas-tugasnya ke grup sekolah. Oke, setelah mendampingi si kakak Alul UTS, sekarang lanjut saya mau bongkar barang belanjaan tadi. Sekalian saya mau beres-beresin, lalu kemudian lanjut food preparation. Nah, untuk sayuran yang pertama tadi saya beli jantung pisang, harganya itu Rp5.000 per 1 biji. Kemudian ada daun kelor Rp5.000 per 3 ikatnya. Lalu ada timun, harganya Rp2.000 per biji. Kemudian saya juga membeli bayam, ini Rp5.000 dapat 4 ikat. Lalu ada sawi putih, ini harganya Rp5.000
Dan juga kol sebiji ini harganya Rp5.000. Selanjutnya ada toge, harganya ini Rp2.000. Lalu ada jagung manis, ini harganya Rp5.000 per 2 biji. Biasanya dapat 3 tapi ini lagi mahal kali ya. Nah, untuk daun bawang dan daun sup ini gratis ya. Dapat gratis dari si daeng sayurnya. Lalu ada cabai, ini cabai rawit saya beli Rp20.000 per 2 onsnya. Harga cabai di tempat saya lagi mahal banget teman-teman. Gimana di tempat kalian? Apakah harga cabai juga mahal atau tetap aja seperti biasanya? Kemudian ada kangkung Rp5.000 per 4 ikat. Lalu ada tomat sekilonya ini harganya Rp8.000. Lalu saya juga membeli serai, ini harganya Rp2.000. Dan sekarang saya mau beres-beresin dulu sekalian food preparation. Nah, ini serainya saya potongin daunnya dulu seperti ini, lalu kemudian saya masukkan ke dalam food container. Ini food containernya nggak saya alasin tisu teman-teman, tapi insya Allah ini akan awet walaupun disimpan seminggu ke depan. Oke, lanjut saya mau beresin atau bersihin si kangkung. Untuk kangkung dan sayuran daun hijau lainnya itu saya siangi terlebih dahulu, lalu saya masukkan semua ke dalam food container. Sama dengan serai tadi, untuk sayuran hijau saya juga nggak alasin tisu untuk dasarnya ya, dasar food containernya, bagian bawahnya maksudnya. Jadi seperti ini aja. Kemudian untuk jagung, cara saya menyimpannya dengan membungkusnya menggunakan plastik wrap seperti ini, biar kualitasnya itu bisa tetap awet, gak gampang kering gitu teman-teman. Biasanya kalau saya simpan di kulkas tanpa dibungkus plastik kayak gini itu cepet banget mengkerut atau kering gitu. Nah, seperti ini. Untuk timun juga saya bungkus menggunakan plastik wrap seperti ini. Jantung pisang juga. Tapi sebelum saya bungkus jantung pisang ini, saya lepasin dulu si daun yang sudah tua. Lalu kemudian saya bungkus menggunakan plastik wrap. Untuk kol saya juga membungkus menggunakan plastik wrap, tapi sebelumnya saya bagi menjadi 2 dulu, biar 1 kali masak itu setengah gini. Untuk 1 kali masak nggak perlu lagi dilepasin plastiknya lalu kemudian dibungkus kembali ketika belum dibelah menjadi 2 ya teman-teman. Jadi saya belah terlebih dahulu biar nanti kalau mau dimasak lebih praktis aja. Nah, seperti inilah cara saya menyimpan sayuran. Ada yang saya bungkus menggunakan bubble, maksudnya plastik wrap. Ada yang saya masukkan langsung ke dalam food container. Dan untuk cabai saya simpan di wadah terbuka aja tanpa menggunakan tutup. Nah, sebelum saya tutup, khusus untuk sayuran daun hijau, saya terlebih dahulu lapisin tisu di bagian atasnya. Tisu yang saya gunakan di sini tisu masak karena teksturnya atau bahannya lebih tebal dibandingkan face tisu. Nah, ditutupin aja di bagian atas seperti ini, kemudian ditutup deh wadahnya. Ini untuk mencegah air yang menempel pada tutup wadah tersebut untuk menetes, membasahi si sayurannya sehingga sayurannya lebih cepat busuk atau rusak. Nah, ini sebenarnya untuk menjaga keawetan sayuran.
karena target saya kan untuk menyimpan kurang lebih seminggu ke depan. Untuk toge juga saya lapisin tisu di bagian atasnya seperti ini, karena toge rentan banget sama yang namanya busuk. Nah, setelah ditutup atau dilapisin tisu, langsung saya mau susun ke dalam lemari es. Nah, jadi ini sebelum saya belanja sayuran, kondisi lemari esku itu lumayan kosong di bagian bawah, pintu bawah. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali full lagi, terisi lagi untuk stok sayuran seminggu ke depan. Dan untuk lauk, kebetulan kemarin saya habis belanja stok lauk mingguan juga di pasar yang terpisah tentunya, tapi saya nggak sempat record. Nah, seperti ini bagian freezer juga sudah penuh dengan stok lauk mingguan. By the way, yang saya simpan di freezer itu adalah daun bawang yang sudah saya potong-potong terlebih dahulu. Biar lebih awet, saya simpan di freezer kalau memang stoknya lagi banyak. Nah, seperti inilah teman-teman cara aku menyimpan bahan makanan agar tetap awet hingga pemakaian 1 minggu ke depan, insya Allah. Oke teman-teman, sekarang lanjut lagi mau masak buat makan siang saya dan anak-anak. Kalau untuk suamiku kan pulangnya malam, jadi untuk makan malam biasanya saya masak itu pada sore hari. Nah, ini ada ikan yang sudah saya marinasi, nantinya mau digoreng aja. Kemudian untuk sayurnya saya mau membuat tumis kacang panjang, tahu dan toge. Simple aja sih untuk makan siang saya dan anak-anak. Nah, ini terlebih dahulu kacang panjangnya saya potong tipis-tipis dulu. Menjadi ibu rumah tangga itu seakan gak kenal lelah ya teman-teman, gak ada jeda, apalagi namanya istirahat. Setelah melakukan aktivitas yang satu, lanjut lagi yang satunya, bahkan terkadang kita bisa melakukan 2 hal dalam 1 kali jalan. Misalnya sambil masak, bisa nyuci piring. Kadang juga kalau di hari sekolahnya anak saya kadang sambil masak juga, sambil dampingin juga dia belajar. Karena memang butuh pengawasan ya teman-teman. Kalau saya biarin dia belajar atau mengerjakan tugasnya sendiri, kadang itu selesainya lama banget karena dia lebih mengutamakan mainnya. Kurang fokus dalam mengerjakan tugasnya. Jadi butuh pendampingan ekstra dari orang tuanya, terkhusus saya ibunya kan ya. Karena kan ayahnya lagi kerja, nggak di rumah, jadi otomatis tugas itu akan menjadi sepenuhnya tugas saya sebagai ibunya. By the way, untuk bumbu si sayur tumis ini saya hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih yang diiris-iris, lalu saya menambahkan irisan cabai keriting juga, biar lebih berwarna aja sayurannya. Nah, langsung aja saya mau tumis. Ini seperti biasa banget, numis sayur doang kok teman-teman, saya yakin semuanya juga sudah pasti bisa ya. Cuman ditumis aja, dioseng-oseng seperti ini, cemplung-cemplung, kasih seasoning, tes rasa, jadi deh sayurnya. Kalau untuk teman-teman sendiri, khususnya ibu rumah tangga yang mempunyai anak sekolah, gimana sih cara kalian membagi waktu dalam hal misalnya harus dampingin anak sekolah, harus masak, beres-beres rumah, belum lagi ngurusin anak yang lain kalau misalnya punya anak lebih dari 1. Komen di bawah ya teman-teman.
Kali aja kita bisa saling sharing, biar ilmunya atau trik bahkan tipsnya itu bisa diterapkan satu sama lain, agar kita juga bisa merasa enjoy dalam menjalani peran kita sebagai ibu rumah tangga seutuhnya. Saya sangat bersyukur sih bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, menjalani peran saya saat ini. Saya juga sangat berbahagia menjalaninya. Walaupun gak dipungkiri kadang ada rasa lelah, kadang juga ngeluh dalam hati, bahkan gak jarang saya juga ngeluh ke suamiku. Rasa capek, lelah, tapi manusiawi lah ya. Sebatas cuman mengeluh aja, gak pernah menyesali apa yang sekarang saya jalani. Setelah ngeluh, berkeluh kesah dengan suami, rasanya itu langsung lega kembali. Nah, sayurannya udah mateng teman-teman, by the way, saking asiknya cerita. Nah, ini saya mau pindahin dulu ke piring saji. Nah, ini sayurannya untuk porsi 1 kali makan aja. Nanti untuk makan malam saya akan masak lagi pada sore hari. Nah, sekarang lanjut, saya mau goreng ikan. Ikan ini adalah ikan cepak kalau di Makassar ya namanya. Kalau di daerah kalian saya juga kurang tahu. Yang saya tahu cuman yang disebut di daerah saya aja. Itu sudah terlebih dahulu saya marinasi menggunakan garam, kunyit, dan juga jeruk nipis. Lalu langsung saya goreng. Dan ini sekarang saya mau buat sambal terasi aja, buat cocolan si ikan gorengnya. Itu ada cabai rawit yang saya gunting terlebih dahulu biar gak meledak-ledak pada saat digoreng nantinya. Lalu ada 1 buah tomat dan saya juga menambahkan 1 bungkus terasi instan. Nah, ini saya mau balik dulu ikannya, sebelah sisinya sudah matang. Nah, ini adalah part yang paling horor teman-teman. Kalau misalnya suamiku lagi di rumah, ini akan saya serahkan sepenuhnya tugas membolak-balik ikan ini kepada dia. Karena saya agak trauma terkena cipratan si minyak panas tersebut. Oke, lanjut, saya mau goreng untuk sambal terasi. Ini bahannya semuanya digoreng sampai layu aja. Setelah layu seperti ini langsung diulek. Nah, ini terlebih dahulu sudah saya berikan sedikit gula merah. Lalu saya juga akan menambahkan sedikit garam. Garamnya sedikit aja karena kadang terasinya itu sudah asin rasanya. Langsung diulek aja, nguleknya juga nggak sampai halus banget. Saya lebih seneng kalau ada kasar-kasarnya gini, lebih terlihat pecahan-pecahan cabenya karena lebih menambah selera makan. Nah, ini sudah, rasanya juga sudah oke. Sekarang saya mau pindahin dulu ke piring saji. Kalau di rumah saya dan suami itu doyan pedas teman-teman, jadi kerasa banget pada saat sekarang cabai lagi mahal-mahalnya, tapi tetap harus nyetok banyak di rumah. Dan ini dia masakan saya sudah jadi, semuanya sudah selesai. Di sini ada sambal terasi tentunya. Ini sambal gak boleh sama sekali di skip apapun yang terjadi teman-teman. Kemudian ada ikan goreng cepak. Lalu untuk sayurnya ada sayur tumis, toge, tahu, dan kacang panjang. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah mengikuti aktivitas saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga ya. And see you on my next video. Bye!